Halo football lovers, selamat datang kembali di channel CR7 Glory, rumahnya para pecinta Cristiano Ronaldo. Di sini kita akan membahas semua hal tentang sang mega bintang Portugal, mulai dari perjalanan karirnya, catatan rekornya, hingga kisah-kisah kontroversial yang bikin heboh dunia sepak bola. Dan kali ini, ada kabar yang cukup panas. Cristiano Ronaldo, salah satu pemain terbaik sepanjang masa, akhirnya buka suara tentang kekecewaannya terhadap Ballon d'Or, penghargaan individu paling prestisius di dunia sepak bola, beserta sistem pemungutan suara yang dianggapnya tidak adil. Apakah benar Ronaldo merasa dicurangi? Apakah sistem Ballon d'Or selama ini memang berat sebelah? Dan bagaimana komentar tajamnya soal penghargaan yang sering menjadi perdebatan antara dirinya dan Lionel Messi? Mari kita kupas tuntas dalam pembahasan panjang ini. Jadi, pastikan kamu simak sampai akhir, karena bakal ada fakta-fakta menarik yang jarang dibongkar media mainstream. Cristiano Ronaldo bukanlah nama baru dalam daftar panjang pemenang Ballon d'Or. Sejak pertama kali ia mengangkat trofi ini pada tahun 2008 bersama Manchester United, Ronaldo langsung menancapkan namanya di jajaran elit pemain dunia. Ia kemudian menambah koleksi Ballon d'Or pada tahun 2013, 2014, 2016, dan 2017, total 5 kali. Namun meski pencapaian itu luar biasa, Ronaldo kerap merasa dirinya kurang dihargai, terutama jika dibandingkan dengan rival abadinya, Lionel Messi, yang sudah mengoleksi 8 trofi Ballon d'Or. Bagi Ronaldo, penghargaan itu bukan sekadar trofi emas dengan bentuk bola kecil di atas alas. Ballon d'Or adalah simbol pengakuan dunia terhadap kerja keras, konsistensi, dan pengorbanan yang ia lakukan sepanjang karirnya. Maka, wajar bila setiap keputusan Ballon d'Or selalu menyisakan rasa pahit atau manis yang mendalam di hati Ronaldo. Dalam beberapa wawancara, Ronaldo menyampaikan bahwa ia tidak sepenuhnya percaya pada sistem pemungutan suara Ballon d'Or. Menurutnya, sistem ini terlalu dipengaruhi oleh narasi media, popularitas, dan politik sepak bola, bukan semata-mata penilaian objektif atas performa pemain di lapangan. Kalau hanya melihat siapa yang paling konsisten mencetak gol, memenangkan gelar, dan tampil di laga besar, saya sudah melakukan itu selama lebih dari 15 tahun, ujar Ronaldo dalam salah satu wawancara eksklusif. Ia menilai bahwa terkadang, pemenang Ballon d'Or dipilih berdasarkan siapa yang lebih disukai media atau siapa yang sedang hype pada musim tertentu, bukan berdasarkan data nyata yang menggambarkan kontribusi seorang pemain terhadap timnya. Untuk lebih jelas, mari kita bahas bagaimana sebenarnya sistem pemungutan suara Ballon d'Or bekerja. Ballon d'Or dipilih oleh jurnalis sepak bola dari berbagai negara di seluruh dunia. Mereka diminta untuk memilih 5 pemain terbaik, dengan peringkat pertama mendapat poin paling tinggi. Total poin dari seluruh jurnalis kemudian dijumlahkan untuk menentukan pemenang. Sekilas, sistem ini terlihat adil. Namun, menurut Ronaldo, ada banyak kelemahan. 1. Bias media dan narasi publik. Jurnalis cenderung memilih pemain yang sedang populer atau memiliki citra baik di media, bukan berdasarkan data performa di lapangan. 2. Tidak konsisten dalam penilaian. Kadang, Ballon d'Or diberikan karena jumlah gol, kadang karena memenangkan trofi, kadang karena kontribusi non-teknis. Tidak ada standar baku yang jelas. 3. Faktor politik sepak bola. Klub besar dengan jaringan media yang kuat lebih mungkin mempromosikan pemainnya untuk menang. 4. Minimnya penghargaan untuk konsistensi jangka panjang. Ronaldo menegaskan bahwa dirinya sudah tampil luar biasa lebih dari 1 dekade. Tapi konsistensi itu sering diabaikan ketika ada pemain baru yang sedang naik daun. Ada beberapa momen spesifik yang menurut Ronaldo membuktikan bahwa sistem Ballon d'Or bermasalah. 1. Tahun 2018. Saat itu, Luka Modric yang membawa Kroasia ke final Piala Dunia dan memenangkan Liga Champions bersama Real Madrid dianugerahi Ballon d'Or. Sementara Ronaldo, yang juga berkontribusi besar bagi Madrid dengan mencetak banyak gol, harus puas di posisi kedua. Bagi Ronaldo, penghargaan itu seharusnya tidak lepas darinya, mengingat ia masih menjadi pemain paling menentukan. 2. Tahun 2019. Lionel Messi kembali meraih Ballon d'Or, padahal banyak yang menilai Virgil van Dijk, bek Liverpool, lebih layak karena membawa klubnya juara Liga Champions dan tampil dominan di lini belakang.
Ronaldo bahkan tidak hadir dalam acara tersebut. Sebuah sinyal jelas bahwa ia tidak puas dengan hasilnya. 3 tahun 2021, Messi lagi-lagi menang. Setelah membawa Argentina juara Copa America, banyak analis mengatakan Robert Lewandowski lebih pantas mendapatkannya karena tampil fenomenal bersama Bayern Munchen. Ronaldo merasa bahwa Ballon d'Or sekali lagi dipengaruhi oleh popularitas Messi, bukan performa murni. Ronaldo: "Saya tidak butuh Ballon d'Or untuk jadi yang terbaik." Meski kecewa, Ronaldo juga menegaskan bahwa dirinya tidak membutuhkan Ballon d'Or untuk membuktikan siapa dirinya sebenarnya. "Saya tahu siapa diri saya. Angka-angka tidak bisa berbohong. Saya sudah memecahkan hampir semua rekor, baik di klub maupun di tim nasional. Ballon d'Or hanyalah simbol, bukan definisi seorang pemain hebat." Ucapan ini menjadi semacam pembelaan diri, sekaligus pesan kepada dunia bahwa Ronaldo merasa kehebatan sejatinya tidak bisa ditentukan oleh segelintir jurnalis. Tidak bisa dipungkiri, persaingan Ballon d'Or dengan Messi memberi Ronaldo dorongan besar untuk terus tampil maksimal di setiap musim. Namun, di sisi lain, Ronaldo juga merasa bahwa kerja kerasnya seringkali tidak diapresiasi secara adil. Kekecewaan itu justru menjadi bahan bakar baginya. Setiap kali ia merasa dicurangi, Ronaldo selalu menjawab dengan performa luar biasa di lapangan. Inilah yang membuatnya mampu bertahan di level tertinggi hingga usia mendekati 40 tahun. Komentar Ronaldo soal Ballon d'Or juga mengundang banyak reaksi. Sebagian pengamat setuju dengan pendapatnya bahwa sistem pemungutan suara memang bias. Sebagian lain beranggapan bahwa inilah keunikan Ballon d'Or, penghargaan subjektif yang juga menilai pengaruh pemain secara luas, bukan sekadar angka statistik. Namun satu hal yang pasti, setiap kali Ronaldo berbicara, dunia selalu memperhatikannya. Kini, Ronaldo masih aktif bermain di level tertinggi bersama Al Nassr dan timnas Portugal. Meski peluang untuk menambah koleksi Ballon d'Or-nya mungkin semakin kecil, warisannya di dunia sepak bola sudah tidak bisa diganggu-gugat. Ia akan terus dikenang sebagai salah satu pemain paling lengkap, pekerja keras, dan kompetitif sepanjang sejarah sepak bola. Dan mungkin, justru kontroversi soal Ballon d'Or inilah yang akan membuat kisah Ronaldo semakin menarik untuk dikenang. Seorang legenda yang merasa dirinya tidak pernah benar-benar diakui sebagaimana mestinya oleh sistem penghargaan dunia. Nah, itulah ulasan panjang tentang Cristiano Ronaldo yang akhirnya membongkar kekecewaannya terhadap Ballon d'Or dan sistem pemungutan suara. Apakah kamu setuju dengan Ronaldo bahwa penghargaan itu penuh bias dan politik? Atau kamu merasa sistemnya sudah cukup adil? Silakan tulis pendapatmu di kolom komentar. Ya, jangan lupa like, share, dan subscribe channel Siar 7 Glory biar kamu gak ketinggalan update terbaru tentang Cristiano Ronaldo, sang mega bintang yang tak pernah habis diperbincangkan. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan salam hormat untuk semua fans Ronaldo di seluruh dunia. Viva Ronaldo, Viva Siar 7 Glory.